Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Alhamdulillah ya, kita senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran dari rumah ini akan dapat berjalan dengan lancar, manfaat dan barokah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembelajaran melalui daring ini dengan penuh semangat, tentunya bersama kalian dan bersama saya Bunda Astuti. Adapun mata pelajaran kita hari ini, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11 dengan pembahasan kompetensi dasar sebagai berikut. 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan, 4.2 menginterpretasi regulasi bidang kehumasan. Nah, sekarang mari kita awali pembahasan ini dengan pengertian regulasi seperti berikut ini. Apakah pengertian regulasi itu? Pengertian regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi merupakan bentuk pengendalian perilaku manusia atau masyarakat dengan pembatasan atau aturan. Sebetulnya, istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya pun sangat luas. Namun secara umum, kata regulasi di sini dapat digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah pengertian regulasi. Apakah tujuan dibuatnya regulasi? Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan di sini adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Regulasi humas. Apakah pengertian regulasi humas? Regulasi humas adalah suatu cara untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu dalam bidang kehumasan. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah memahami tentang pengertian kehumasan atau hubungan masyarakat yang sering juga disingkat dengan humas, yaitu seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Nah, ini adalah pengertian regulasi humas. Regulasi pemerintah. Pemerintah merupakan pembuat regulasi dalam bidang hubungan masyarakat atau humas. Kegiatan apapun yang dilakukan di sebuah negara itu membutuhkan dasar hukum yang jelas, termasuk dalam bidang kehumasan. Nah, dalam hal ini, pemerintah sebagai bentuk dari regulasi kehumasan ini telah membuat atau menyusun undang-undang ataupun peraturan yang mengatur tentang regulasi kehumasan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Permen PAN Nomor 30 Tahun 2011, Permen PAN Nomor 31 Tahun 2011, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ini adalah di antara regulasi kehumasan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Dan masih ada lagi beberapa regulasi yang lain yang bisa kalian dapatkan. Kalian coba cari informasi tentang regulasi kehumasan di sini. Apakah tugas pokok humas pemerintah? Tugas pokok humas pemerintah di sini disebutkan bahwa yang pertama melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik.
Ini dilakukan secara terencana demi menciptakan rasa saling mengerti dalam mencapai tujuan dan manfaat bersama. Kemudian, yang kedua, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Dan yang keempat, membangun citra dan reputasi positif. Fungsi Humas Pemerintah. Berdasarkan Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah tahun 2011, fungsi hubungan masyarakat atau public relation pemerintah adalah membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Kedua, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis. Ketiga, menjadi penghubung antara instansi dan publik. Keempat, melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Dan yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari organisasi ke publik atau sebaliknya. Hal ini dilakukan demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Inilah fungsi humas pemerintah. Kegiatan humas pemerintah. Beberapa di antaranya hal berikut ini adalah merupakan kegiatan dari humas pemerintah, yaitu yang pertama, konferensi dan kunjungan pers. Yang dimaksud dengan konferensi di sini adalah jumpa pers, yaitu pertemuan resmi antara menteri, pimpinan unit kerja eselon 1, pimpinan unit kehumasan, kementerian, atau pimpinan unit kehumasan eselon 1 dengan wartawan guna mempublikasikan kebijakan atau permasalahan tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis. Sedangkan kunjungan pers adalah acara yang diselenggarakan bagi wartawan berupa kegiatan dan atau peninjauan pada objek tertentu yang berkaitan dengan kebijakan atau program kegiatan kementerian. Inilah konferensi dan kunjungan pers. Kedua adalah keterangan dan siaran pers. Keterangan pers di sini adalah penjelasan yang diberikan oleh menteri, pimpinan unit kerja eselon 1, pimpinan unit kehumasan kementerian, pimpinan unit kehumasan eselon 1, pimpinan UPT dalam pertemuan informal dengan materi bersifat terbatas. Sedangkan siaran pers adalah informasi resmi dalam bentuk berita tertulis yang ditujukan kepada media massa atas beragam kebijakan, program, ataupun kegiatan yang dilaksanakan ataupun pencapaian pembangunan yang bersifat terkini di lingkungan kementerian dengan maksud agar dipublikasikan. Ini keterangan dan siaran pers. Berikutnya, wawancara pers. Wawancara pers adalah percakapan antara wartawan dan narasumber di mana wartawan memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dari narasumber. Dan selanjutnya, yang keempat, publikasi kegiatan humas. Publikasi kegiatan humas adalah kegiatan penyebar luasan informasi. Kegiatan publikasi teknis dapat diterbitkan oleh tiap-tiap unit eselon 1 yang berkoordinasi dengan Biro Umum dan Humas
atau dengan bagian yang membidangi kehumasan pada tiap-tiap unit eselon 1 yang bersangkutan. Itulah publikasi kegiatan humas. Dan yang berikutnya, paket siaran di media elektronik. Nah, siaran di sini adalah merupakan dialog di TV ataupun di radio, yaitu penyampaian penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan atau program atau kegiatan kementerian, baik itu melalui televisi ataupun radio ataupun media elektronik yang lainnya. Nah, inilah beberapa kegiatan humas pemerintah. Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Penyusunan Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat ini adalah sebagai pedoman untuk pengelolaan infrastruktur kehumasan serta acuan bagi pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis infrastruktur kehumasan di lingkungan instansi pemerintah. Adapun tujuan dari dibuatnya Pedoman Umum Infrastruktur Humas ini adalah sebagai panduan bagi organisasi atau kelembagaan serta sarana dan prasarana humas pemerintah agar tercipta transparansi, sinergi kerja, dan profesionalisme dalam pengelolaan kehumasan. Kemudian yang berikutnya, manfaat Pedoman Umum Infrastruktur Humas, yaitu mekanisme kerja yang baku, terukur, dan dapat diandalkan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana unit kerja humas sehingga dapat memberikan pelayanan informasi secara optimal, dan peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan antar individu, antar instansi pemerintah, serta antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Nah, inilah tujuan dan manfaat diadakannya atau disusunnya, diterbitkannya Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Kemudian yang berikutnya yaitu sarana dan prasarana humas pemerintahan. Sarana dan sarana humas pemerintahan di sini sangat membantu dalam pencapaian tujuan tersedianya layanan informasi secara terpadu kepada publik secara akurat, cepat, dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tahukah kalian apakah saja yang termasuk ke dalam sarana prasarana humas pemerintah ini? Ya, sekurang-kurangnya sarana prasarana ini diantaranya adalah tersedianya pusat media, kemudian ada ruang wartawan, ada meja informasi, kemudian ada pojok cenderamata, ada handycam, kamera digital, televisi, komputer, tape recorder, internet, serta lemari. Nah, inilah sarana dan prasarana dari humas pemerintahan yang sangat membantu dalam pencapaian tujuan tersedianya layanan informasi. Sampai di sini maka selesailah pembahasan pelajaran kita otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dengan kompetensi dasar 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan. Dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa di tengah-tengah berkembangnya persaingan dunia bisnis, peranan hubungan masyarakat di sebuah perusahaan atau organisasi sangat penting, di mana setiap perusahaan atau organisasi baik yang bergerak di bidang produk maupun jasa harus menciptakan hubungan yang baik dengan pihak eksternal, tak terkecuali pemerintah yang membuat regulasi dalam sebuah negara. Peranan humas sebagai tombak komunikasi negara menjadi sangat penting, mengingat semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi pada era kemajuan teknologi. Dengan demikian maka selesailah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian semuanya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.